Setelah ngebahas produk lokal, kita kembali ngebahas sesuatu yang unik dari ini. Gue bingung sih antara niche or designer. Kenapa nanti gue bakalan share story-nya. Jadi gue pengen ngebahas dua produk, wangian dari Marc Antoine Barrois. Buat lo yang penasaran, dilanjut ya. Gue udah menyiapkan keropean gue, HP gue, dan minuman gue. Gue pengen ngobrol santai aja walaupun settingannya bukan di tempat yang biasa. Tempat yang biasa ada di sebelah sini. Well, gue minum dulu. Ya, gue pengen ngebahas dua wangian. Yang satunya gue punya berupa decan. Oke, gue dapat berupa decan. Yang satunya, let's say full bottle, quote and quote, karena gue beli pre-love. Oke. Dua-duanya ini adalah dari House Marc Antoine Barrois. Memang nggak banyak yang kenal siapa itu Marc Antoine Barrois, dan gue sendiri agak bingung mengklasifikasikan fragrances ini masuknya ke niche atau designer, karena actually Marc Antoine Barrois ya yang membuat aneka haute couture dari house fashion designer terkenal, yang lumayan terkenal. Ada beberapa yang mungkin udah familiar. Beberapanya itu ada Hermes dan Jean Paul Gaultier gitu. Nah, dia yang suka membikin khusus untuk haute couture. Haute couture itu apa? Well, cek aja. Jadi yang versi mehong-mehong, mewah-mewahnya dari si fashion edition gitu. Nah, biasanya baju-bajunya itu haute couture. Well, anyway, jadi si Marc Antoine Barrois itu mengeluarkan dua wangian yang kembali wangiannya itu super duper haute couture gitu loh. Itu sangat menarik, dan actually ini udah ada di koleksi gue kayaknya dari pertengahan tahun ini, bahkan mungkin lebih awal, tapi gue diem-diem sesama fragrance enthusiast juga udah lumayan ngekepoin, dan dua-duanya ini sangat menarik untuk gue bahas. Itu dia kenapa gue bingung antara dia designer or niche. Well, you decide. Buat gue actually quality wise this is very niche. Karena pertama mungkin kembali polarizing, like and dislike. Kalau gue like and like, dua-duanya gue like, bahkan love, oke? Cuman buat lo yang mencari bukan sesuatu aroma yang eksentrik, bukan sesuatu aroma yang edgy, sedikit eksentrik gitu, I don't think this is for you, oke? Gue bingung mau ngebahas yang mana dulu, karena actually gue pertama berkenalan sama Marc Antoine Barrois itu lewat si Ganymede. Gue nggak tahu cara ngomongnya, Ganymede. Ini yang pertama gue kenal, habis itu baru gue berkenalan dengan B683 ini. Tapi actually yang pertama dikeluarkan itu justru B683 di tahun 2016, I believe. Sementara untuk yang Ganymede itu dikeluarkan di 2019. Mendingan kalau secara notes-nya kayaknya akan lebih runtun kalau gue bahas dari yang B683, walaupun ini full bottle presentation-nya yang ini. Oke. Gue buka yang sini dulu aja karena sama cuman beda di tulisan doang, oke. Ini jadi dia ada kayak sleeve ya gitu yang warnanya gold, yang mantul luar biasa gini. Terus penjelasannya tuh semua adanya di sini. Nih, di sini dia tulis, mantul kan? Tuh. Terus di belakangnya juga dia tulisnya di sini seperti ini. Kamar gue yang berantakan pun mantul, oke. Terus dia banyak tulisan Ganymede dan aneka rupa tulisan dalam bahasa Prancis. Penjelasan tentang Ganymede itu actually, tapi gue nggak bisa ngertiin ya. So, well, nanti gue bicarain tentang Ganymede-nya seperti apa. It's gonna be a long video, oke? Karena gue suka banget, dan ininya hardcover. Dia dibukanya seperti ini tapi agak keras gitu, agak perlu dikelotek-kelotek. Terus ini ada tulisan kayak ininya, oke? Marc Antoine Barrois Paris gitu. Warnanya biru. Terus Ganymede-nya kalau dibuka seperti ini. Ini
Ups, belakangnya tuh Blue Drew, terus dia ada penjelasan tentang Ganymede-nya seperti ini. Ada booklet Ganymede-nya. Like this. Gitu ya. Terus bookletnya tuh dalam aneka bahasa. Terus parfumnya botol sih. Ini gue beli pre-love dan sudah sangat sedikit. Oke. Ini botolnya seperti ini. Gue ya. Oke. Ya kayak gini tulisannya sih, botolnya very simple. Agak mengingatkan gue dengan apa? Agak mengingatkan gue dengan si Maison Lancôme. Mirip gitu, cuman Maison Lancôme yang lama atau yang baru tapi nggak pakai plat. Well anyway ya mirip-mirip ke arah sana gitu ya. Tutupnya warnanya gold, terus ada simbol Ganymede-nya di depan, di atasnya gitu, kayak gini. Terus di bawahnya ada biasalah stiker-stikernya kayak gini. Kelihatan nggak sih? Karena gue agak jauh kameranya. Oke, terus untuk aromanya, untuk yang Ganymede kita bahas belakangan. Presentasinya untuk Ganymede dan si B683 ini sama, sama persis, cuman bedanya di sini B683 gitu. Dan pastinya gue ngucapin terima kasih buat Renaissance yang udah membolehkan gue untuk punya botol ini. Oke. Dan juga ini juga gue beli, gue dapetnya dari Renaissance. Oke. Nanti bikin linknya bisa gue taruh di bawah. B683 ini apa sih? Jadi B683 itu kayak imaginary planetnya versi Marc Antoine Barrois gitu. Jadi kalau ada yang tahu cerita tentang Little Prince yang planet imaginary-nya itu B612, B612, sementara dia bikin planet imaginary-nya dia itu si Marc Antoine Barrois bikinnya B683. Kayak dia mau membuat kayak dia punya planet sendiri, dia mengkreasikan universe-nya dia sendiri walaupun baru dua. Oke, baru dua kreasinya. Dan dua-duanya kaitannya dengan bukan arkeologi, apa sih, Antartika, satelit-satelit dan sebagainya gitu dah. Apa sih bilangnya? Please let me know, gue kan suka kehilangan kata-kata. Well, untuk yang B683 ini, gue justru kenalnya belakangan. Gue pertama amazed langsung, ini kok enak, ini kok enak, ini apa, ini kok enak. Itu adalah Ganymede, which is ini yang lebih populer memang. Ini yang lebih kayak menarik buat para fragrance enthusiast di seluruh dunia untuk melirik Marc Antoine Barrois. Itu adalah si Ganymede ini gitu. Sementara sebelumnya dia bikin B683. B683 itu notesnya nanti bakalan gue jembrengin di sini banyak banget. Which is di hidung gue ini ke arah spicy, leathery, yummy, yang aromanya tuh gue coba spray. Tadi kayaknya udah gue spray somewhere. Ups, ini gue nggak bisa, nanti untuk sprayer dan sebagainya kita pakai si botol Ganymede karena sama persis. Oh ya, ini nuansanya tuh kayak wangian yang enak-enak diambil jumput-jumput enaknya dijadiin satu kalau versi gue. Jadi kayak kombinasi oud saffron atau rose saffron tapi diambil kombinasi itu sedikit terus dimasukin jadi versi saffronnya gitu. Terus habis itu kayak leathernya tuh diambil sedikit suede leather, diambil juga yang oily leather, terus diambil juga leather yang kayak apa ya, yang Kashmiran leather, itu diambil sedikit-sedikit, diambil sebagai focal pointnya si leather, terus dimasukin gitu. Jadi kayak this is for me kayak wow gitu, wah keren sih ini. Sayangnya keduanya ini terlalu mirip actually. Buat gue agak kalau lo mau beli salah satu, mendingan pilih salah satu. Nanti mungkin bakalan gue share poinnya untuk membeli menurut gue gimana. Violet leaves-nya, vanillanya yang wow gitu. Dan tapi dia ke blend menjadi suatu aroma yang lebih vokal ke leathery, yang lebih keluar aroma leathernya, tapi it's spicy, it's sweet, manis, apa ya, ganteng, manis keren, manis yang
kayak sesuatu yang pengen lu sniff lagi dan sniff lagi, kayak tas Hermes kalau yang baru beli yang masih dalam. Susah juga ya, karena gue juga sebenarnya Hermes dulu tuh punya teman gue sih. Jadi kayak oke, kayak gini toh aroma tas Hermes baru gitu. Buat gue lebih suka parfum Hermes daripada tas Hermes. So ya kurang lebih kayak gitulah, kayak tas yang baru dibuka, tas leather yang baru dibuka, aroma leathernya tuh yang mabul-mabul gitu. Tapi ketemu dengan sesuatu yang soft, sesuatu yang sweet. Gila sih, enak. Dan ini dia pakai micinnya Ambroxan. Jadi Ambroxannya menurut gue justru membalance semua itu menjadi sesuatu yang lebih yang lebih sparkling. Jadi nggak terlalu dark buat gue. What else? Gue sambil cek kerepehan gue, apalagi yang menjadi catatan gue untuk staying powernya. Dua-duanya amazing. Dua-duanya itu sebenarnya dia projectionnya tuh nggak yang nggak selalu projects, tapi it's kinda light. Nggak juga sih, nggak light. It's kinda on and off karena pakai si micin Ambroxan itu. Jadi kayak sometimes kalau pengen ke endus lebih sering, sebenarnya lebih sering ke endus yang B683 ini. Jadi kayak wave-nya tuh intens, dapat. Sementara si Ganymede ini dia cenderung on and off gitu, kayak kalau tangan lewat tuh gue cium, tapi kadang enggak gitu. Sementara kalau yang B683 ini kayak wave-nya dapat terus dan wow gitu. Apalagi ya, buat gue untuk yang B683 ini buat lo penikmat leathery, terus yang spicy, buat cowok ini yang pakai bakalan berkesan ganteng, buat cewek lo akan berkesan kalau dibilang no sih enggak ya, tapi kayak seksi, kayak bukan elunya yang being seductive, tapi someone out there is merasa terpengaruh dengan aroma yang you smell so good gitu loh. Karena goodnya itu ya agak berkesan, well you know it's leathery gitu. If you know what I mean. Jadi untuk umur yang pakai, kalau buat cewek make sure lu cukup dewasa dan karakter lu harus memilih karakter yang pas. Kalau memang bukan lu biasanya pakai yang aroma yang floral, yang a bit feminine, girly, ini kayaknya this is not for you. Tapi buat lu cewek-cewek yang memang senang dengan gaya androgyny, yang cewek yang berkesan sedikit lebih pede atau lebih megang gitu, kalau pakai nuansa aroma yang sedikit manly atau leathery, this is worth to try. Terus kita ke Ganymede. Ganymede ini my first wow dari Marc Antoine Barrois, kayak yang gila sih, ini kok enak, walaupun sebagian orang bertanya-tanya ini kok bisa dibilang enak gitu, karena yang membuat ini beda antara B683 ini ada notes mineralnya. Kita coba spray lagi. Oh iya, sprayer tadi belum gue coba ya, ini botolnya bisa dipegang gitu, jadi dia agak keras, jadi agak klek gitu. Terus ini bisa dipegang kayak gini aja walaupun nanti isinya penuh karena dia ada kleknya gitu ya. Terus dalamnya warnanya hitam, ininya gold, dan sprayernya kita coba. See? It's very smooth. Yang bisa ditekan sedikit atau lo mau panjangin juga bisa. It's very smooth. Terus mengeluarkan cairannya misty, lumayan maksudnya cukup untuk dipakai 2 spray itu kayak set gitu, kayaknya enak banget sprayernya. Ya, gue segitu freaknya sama good sprayer. This is a very good sprayer. Terus aromanya, I like this one better daripada B683, walaupun gue suka aroma yang intens dan gue tidak bisa memahami sejauh mana aroma salty, aroma mineral. Walaupun gue kembali masih mengeksplor dari metalnya Alien Objects, dari si Bulgari, dari aneka rupa yang
salty, marine accord salty, atau mineral-ish, atau metal-ish gitu. But still, buat gue somehow yang ini lebih menarik. Ganymede lebih menarik dari 683. Why? Karena ini kayak ada twist, sesuatu yang berbeda yang membuat gue tuh kayak pengen sniff again and again and again. Ada sesuatu yang piercing, ada sesuatu yang menusuk, menaik ke hidung gue. Sementara yang kalau lo mencari yang smooth, lo bisa dapet di B683. Tapi kalau lo mencari sesuatu yang kayak ada sesuatu yang unik nih naik di hidung. Terus habis itu di antara yang smooth tuh kayak ada yang mengganggu terus gitu di hidung, yang mengganggu in a good way. Pengen kita nyium and nyium lagi. Yang kayak this is good gitu. Itu ada di Ganymede. Buat lo yang nggak nyaman dengan notes mineral yang nggak sampai kayak aroma fishy atau aroma yang berkesan kayak aroma telur asin or amis-ish, no, di hidung gue not at all. Bahkan di awalnya gue sangka keduanya ini pakai oud karena intens banget aromanya, itu kayak ada darkness behind di bawah semua itu. Gue merasa kayak ada sentuhan oudnya yang very smooth, yang gue bisa dapet nih kayaknya kok mirip yang di Alexandria tuh dari Serjov, atau yang di Oud for Greatness dari Initio Pavang. Jadi gue merasa kok ada kemiripan sama Initio Pavang ya, walaupun dia pakai micin yang berbeda. I think mungkin yang membuat gue menemukan kemiripan itu karena semuanya, mau yang di Oud for Greatness atau kalau di Alexandria Tool dari Serjov nggak pakai, tapi yang dua ini dua-duanya pakai saffron. Jadi kombinasi antara saffron dan dark wood dan lingers yang spicy and leathery, somehow itu membuat nuansa ini gue menemukan kemiripannya. What else? Gue dari tadi nyerocos aja. Ini perfumernya dua-duanya itu Quentin Bisch. Jadi kolaborasi antara Quentin Bisch dan si Marc-Antoine Barrois yang pengen membuat antariksanya sendiri. Nama Ganymede itu sendiri sebenarnya apa sih? Ganymede itu jadi kayak satelit dari planet Jupiter menurut ceritanya dia ya. Dan akhirnya gue searching di Google, what is Ganymede? Ganymede itu jadi salah satu satelit dari planet Jupiter, yang satelit yang paling besar dari planet Jupiter, dan dia ditutupin oleh di salt water. Jadi permukaannya itu yang salt water. Jadi makanya dia bikin ada notes mineralnya yang berkesan salty, which is di hidung gue I don't think it's salty. Gue nggak tahu, gue nggak merasa kayak aroma air laut at all. Somehow mungkin buat gue aroma air laut, ya kalau dibilang air laut yang fresh, maybe. Actually dari segi leathery-nya, kalau dua ini gue bandingin, kalau lo mencari leathery yang intens, lo bakalan dapet di 683, B683. Kalau lo mau yang berkesan lebih suede, yang lebih smooth, yang lebih kayak teksturnya tuh lebih bilangnya kayak suede gitu kalau kita pegang, bukan yang leathery, yang licin, yang tebel, itu bisa dapet di Ganymede ini. Ini berkesan lebih basah, lebih leathery, oily leather yang lebih tebel. Sementara Ganymede ini kayak berasa kayak ada floralnya, lebih kering nuansanya, saffronnya lebih keluar, oudnya lebih leathernya lebih tone down. Tuh kan gue merasa ini dua-duanya ada oudnya somehow karena aromanya tuh bisa setebel itu. Oh iya, dia pakainya Akigala wood kalau nggak salah. Kalau yang ini pakainya sandalwood, which is gue nggak merasa kalau this is sandalwoody, gue nggak merasa ini sedark itu, tapi I believe di backbone-nya ada woody-nya gitu. Terus kalau gue disuruh milih, gue beli yang mana, of course gue bakalan beli yang Ganymede dibandingin B683. Tapi buat lu yang nggak suka atau kayak being terganggu dengan nuansa yang berkesan mineral-ish, salty atau asin, atau berasa kayak ada nuansa-nuansa yang kering. Kalau di hidung gue ya, gue ngerasa itu kayak nuansanya lebih kering dan lebih kayak bikin lo pengen minum gitu, kayak bikin aus.
Iya, kayaknya lo bakalan pilih B683 gitu. Jadi buat gue, actually gue nggak pengen share ini. Kenapa? Karena gue takut nanti susah dapet di pasaran dan atau jadinya aromanya pasaran karena ya kayak Initio Oud for Greatness ya buat gue itu tadinya pengen gue diem-diem suka aja gitu sama kayak ini Ganymede sama banget kayak yang gue pengen gue nggak pengen semua orang tahu kalau ini enak gimana ya gitu. Tapi buat yang nge-view gue why not gitu kan. I think that's all dari catatan gue. Staying powernya dua-duanya stays, dua-duanya lingers. Mungkin lo nggak bisa cium setebel itu, mungkin lo bakalan kecewa pada saat lo kok performanya gini doang. Tapi gue sebagai orang yang pernah mencium orang yang pakai ini, gue ngerasa it stays all day dan yummy gitu. That's all about Marc Antoine Barrois. Yo, itu aja. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.